Sebelum kalian melihat video ini, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Silahkan klik tombol merahnya. Oke bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Gifari dari Indramayu. Malam ini saya akan memperkenalkan fan The Blues Chelsea dari Indramayu yang punya YouTube, yaitu Donianto. Silakan kami perkenalkan ke Mas Doni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini channel saya dibacok bro oleh Bos Dulur FC, katanya minta podcast. Oke, saya Donianto. Kebetulan saya adalah fans The Blues Chelsea yang kemarin baru saja juara bro. Gimana mas bro? Oke, kita akan berbincang mengenai juara Chelsea kemarin. Mas Doni ini kenapa bisa ngefans ke The Blues Chelsea, tim dari Inggris? Awalnya itu seperti apa gitu kan? Saya mau tahu awal dari Mas Doni ini ngefans ke klub Chelsea ini. Apakah ada pemain idolanya ataupun gimana gitu? Iya. Sejarahnya bisa ngefans ke Chelsea gitu. Sebetulnya kenapa kemudian saya ngefans ke klub Chelsea? Sebetulnya sederhana. Iya. Pada saat saya masih kecil, itu kan sekitar tahun 2000-an lah. Itu kan Chelsea masih belum menjadi klub yang populer banget lah. Iya. Tapi pada saat itu memang Chelsea pasca menjuarai Premier League, saya nggak tahu, lupa tahun berapa, itu kan sempat viral juga. Dan itu ada di warung itu ada yang jualan sendal. Ya, pada saat itu. Kebetulan saya beli sendal itu, belinya The Blues Chelsea sendalnya. Iya. Dan pada saat itu akhirnya yang saya ingat adalah Chelsea, karena saya sering pakai sendal itu kan setiap hari. Melihat logonya itu, logo The Blues Chelsea, akhirnya saya coba cari-cari, akhirnya tahu, dan akhirnya ya dengan sesederhana itu saya ngefans dengan Chelsea. Pada saat awalnya seperti itu. Mungkin seperti itu bro. Oke. Itu sekitar tahun berapa itu? Berarti kenangannya ada di sandal ya, berarti setiap pakai sandal itu selalu teringat ya? Iya. Kayak teringat oleh seseorang gitu. Itu tahun 2000-an lah. Pada 2000-an. saya masih SD. Jadi saya itu ngefans dengan Chelsea itu sejak dari SD. Sudah lama lah. Ya sudah puluhan tahun lah. Jadi sampai sekarang pun saya masih ngefans, walaupun ya Chelsea kadang di atas, kadang di bawah, tapi tetap jiwa saya adalah Chelsea. Oke, siap. Pemain pertama yang diidolakan itu siapa? Awalnya itu siapa? Kalau pemain pertama itu saya ngefans dengan Frank Lampard. Frank Lampard, ya. Pada saat itu juga Frank Lampard, karena dia juga masih muda, bakatnya cukup luar biasa, bisa membawa Chelsea juara Liga Inggris pada saat itu juga, pada eranya Jose Mourinho. Dan ya orangnya juga cukup ganteng juga, sehingga saya ngefans dengan Frank Lampard. Dan permainannya luar biasa lah di tengah The Blues Chelsea. Jadi pemain pertama saya di The Blues Chelsea yang fans yaitu Frank Lampard. Itu jenderal lapangan dari tim Chelsea sendiri itu ya. Chelsea. Jenderal lapangan sekaligus kapten tim dan bahkan pernah menjadi pelatih Chelsea itu sendiri. Gimana ketika tim ini dibesut oleh Frank Lampard gitu? Awalnya gitu. Ya saya juga sebetulnya kaget juga pada saat itu kan Frank Lampard pasca pensiun dari Chelsea itu kan langsung melatih salah satu klub yang ada di divisi 2 ya, divisi 2 Liga Inggris. Lalu kemudian bisa menghantarkan Liga divisi 2 itu masuk ke dalam Premier League, sehingga itu kan merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Dan kemudian dengan pencapaian itu di Chelsea, pelatihnya pada saat itu performanya sedang memburuk, akhirnya Roman Abramovich memutuskan untuk bagaimana bisa merekrut Frank Lampard ya. Karena Frank Lampard sudah tahu seluk-beluk daripada Chelsea. Dan saya juga kaget. Dan pada saat Frank Lampard datang ke Chelsea itu kan ada gebrakan, yaitu membeli pemain-pemain yang ya notabene luar biasa lah, seperti kayak Havertz yang kemarin baru mencetak gol bro. Iya. Ya, kayak Havertz, kemudian Timo Werner, kemudian juga siapa lagi tuh? Mason Mount ya. Mason Mount ini kan salah satu pemain favoritnya Frank Lampard. Ya itu salah satunya. Jadi sebetulnya kaget juga ketika pemain Chelsea Frank Lampard yang tadinya pemain kemudian menjadi pelatih The Blues, tapi sayangnya Frank Lampard belum bisa menunjukkan kualitasnya di Chelsea. Akhirnya pertengahan musim dipecat oleh Abramovich dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Nah, ini
seru juga nih. Kemungkinan kita akan membahas Thomas Tuchel yang kemarin membawa tim Chelsea itu juara ya. Ya. Ini kan ya. Dan di musim ini seperti apa sih perjalanannya tim Chelsea ini dari Premier League, Piala FA atau Piala Carabao ya di Liga Inggrisnya, dan bahkan di Premier League juga seperti apa gitu performanya. Tapi dan alhamdulillah kemarin itu bisa menyaksikan bahwa tim Chelsea ini juara gitu ya, dengan pemain yang sangat mumpuni gitu kan. Dan alhamdulillah ini Chelsea kemarin juara Liga Champions yang kedua kalinya ya. Iya, betul. Itu menurut Mas Doni gimana itu perjalanannya untuk tim Chelsea sendiri gitu kemarin bisa juara gitu? Oke, ya saya sebetulnya bersyukur juga ya dengan adanya atau hadirnya Thomas Tuchel, karena sebetulnya pada saat itu Thomas Tuchel juga di PSG tidak buruk-buruk amat performanya. Ya pasca kemudian masuk ke final dan gagal membawa PSG juara, akhirnya dipecat oleh manajemen PSG. Dan kemudian di sisi lain di Chelsea sendiri, Frank Lampard itu kurang menunjukkan performa terbaiknya, sehingga Roman Abramovich memutuskan untuk memecat Frank Lampard dan menggantikan Thomas Tuchel. Nah, pada saat awal-awal Thomas Tuchel ini luar biasa bro, karena pertandingan awal sampai beberapa pekan itu belum pernah terkalahkan. Dan memang permainannya ini sangat berbeda sekali dengan Frank Lampard. Kalau Thomas Tuchel itu penguasaan bola ya luar biasa lah penguasaan bolanya, kemudian juga dalam kedekatan emosional dengan pemain ini juga terjalin juga ya, beda dengan eranya Frank Lampard. Kita bisa melihat bahwa ketika pasca bermain itu Thomas Tuchel selalu merangkul pemain-pemainnya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan secara emosional Thomas Tuchel kepada pemain ini luar biasa. Dan dia juga saya baca dari media-media online itu merupakan sosok yang sangat vokal. Jadi dia itu secara intelektual luar biasa, secara berbicara public speakingnya luar biasa. Jadi penyemangat bagi pemain-pemain itu ya pemain menjadi membara semangatnya. Itulah Thomas Tuchel. Diberi motivasi ya. Selalu diberi motivasi. Dan kemarin alhamdulillah bisa menghantarkan The Blues Chelsea meraih juara Liga Champions, walaupun ya pada pekan sebelumnya Chelsea dikalahkan oleh Leicester pada final Piala FA. Dan itu sangat sakit sekali Mas Ade. Buat Chelsea ya. Pada saat itu kita sudah berharap ya ambisi kita besar bahwa Chelsea pasti juara lah karena lawannya trofi pertama 2021 ya. Tapi ya mungkin Dewi Fortuna belum memihak kepada Chelsea, akhirnya Chelsea padahal penguasaan bola menguasai dan sebagainya tapi dikalahkan oleh Leicester. Tapi kita bisa balas. Pekan berikutnya Chelsea bisa membalas Leicester. Ya. Dan kemudian juga Chelsea bisa lolos ke Liga Champions dan akhirnya Leicester yang tidak lolos ya. Dan sekarang Chelsea alhamdulillah juara Liga Champions. Ya itulah Thomas Tuchel luar biasa. Untuk perjalanan di Liga Champions itu sendiri gimana itu Chelsea sampai bisa juara ini performanya gitu kan? Oke. Ya sebetulnya saya secara pribadi juga pada saat awal Thomas Tuchel melatih Chelsea itu tidak terlalu percaya 100%. Karena kalau bicara Premier League itu kan beda dengan Liga Champions. Karena kalau Premier League kan cakupannya hanya Liga Inggris saja. Tapi kalau Champions itu kan mencakup ya semua Eropa lah bahasanya. Jadi ya saya juga sebetulnya tidak terlalu percaya pada saat awal. Tapi dengan performa Thomas Tuchel yang konsisten di Liga Champions, akhirnya sedikit demi sedikit percaya bahwa ya Chelsea pasti bisa juara, walaupun memang tantangannya luar biasa. Ya walaupun fans-fans dari di luar Chelsea ini ya memprediksi tidak akan mungkin Chelsea menjadi juara, ya. Tapi dengan keyakinan dan ya tekad yang kuat dari pemain Chelsea dan Thomas Tuchel, akhirnya Chelsea mampu mengalahkan lawan-lawan yang sebetulnya cukup berat, seperti Atletico Madrid, ya di 16 besar kan ketemu Atletico Madrid, bisa mengalahkan Atletico yang notabene adalah ya dia juga merupakan unggulan, Bayern Munchen, PSG ya. Tim unggulan. Ibaratnya Chelsea ini masuknya ke tim kuda hitam ya, tidak diunggulkan tapi ternyata bisa menjadi juara di akhir musim atau di laga terakhir Liga Champions ya gitu. Ya yang paling berat kemarin itu pada saat menghadapi Porto juga cukup berat ya. Yang paling berat juga kemarin itu pada saat semifinal menghadapi Real Madrid. Ya, pasti ekspektasi kita ya pasti akan kalah nih Chelsea karena penguasa tim Eropa itu Real Madrid. Real Madrid itu sudah berpengalaman di Champions, memiliki koleksi gelar paling banyak. Karena 11 trofinya ya. Pada akhirnya alhamdulillah Chelsea mampu mengalahkan Real Madrid di kandangnya. Final, ya. Ya,
alhamdulillah masuk final. Oke. Mas Doni sendiri tuh untuk tim Chelsea untuk tahun ini khususnya, Iya. siapa pemain favoritnya itu Oh, iya. kan? Apakah ada pemain favorit yang Pasti dibelakang? pasti ada. Dan kemarin itu alhamdulillah, apakah ada kekhawatiran ketika seorang Thiago Silva itu cedera gitu, ditarik keluar dan Iya. digantikan oleh pemain penggantinya gitu. Oke, baik. Kalau bicara siapa pemain favoritnya atau ada tidak di Chelsea, ya jelas pasti ada. Ya. Ya, sekarang itu pemain favorit saya di Chelsea itu adalah Mason Mount. Ya, saya juga sempat posting juga kemarin di story WA. Kenapa saya ngefans dengan Mason Mount? Bukan berarti kemudian Mason Mount ini dulunya pemain favorit Lampard lalu kemudian saya suka, tidak. Tapi memang karena kualitas Mason Mount ini, permainannya cukup berkembang dari era Lampard sampai Thomas Tuchel ini sangat berkembang sekali dan permainannya ya luar biasa, dribblingnya dapet gitu loh. Terus kemudian juga operan-operannya juga luar biasa bagus, sehingga kemudian saya ngefans lah dengan Mason Mount karena permainannya luar biasa. Lalu kemudian Thiago Silva kemarin itu kan baru menit berapa langsung cedera ya, langsung cedera. Apakah ada kekhawatiran? Jelas ada kekhawatiran. Tapi saya percaya pelapis Thiago Silva itu sama hebat juga, Christensen. Nah, pada saat Thiago Silva cedera, itu kan yang dimainkan selalu Christensen, ya back timnas Denmark lah. Jadi Christensen ini juga permainannya bagus juga, disiplin dalam bertahan. Jadi saya sebetulnya khawatir, tetapi tidak terlalu khawatir dengan performa Christensen karena Christensen juga bisa melapis daripada Thiago Silva. Jadi akhirnya musim depan kalaupun masih cedera nggak jadi soal. Jadi masih ada Christensen. Masih ada pelapis berarti. Masih ada pelapis. Masih ada Zuma juga. Apakah di tim Chelsea ini ada harapan untuk pemainnya itu meraih Ballon d'Or? Oh, jelas. Untuk bersaing dengan biasanya kan yang selalu tampil ini kan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Lewandowski ataupun Mandzukic kan biasanya yang tahun-tahun sebelumnya. Apakah tahun ini bisa diraih oleh salah satu seorang pemain dari Chelsea gitu, yang sangat menonjol yang membawa tim ini menjadi juara Liga Champions 2001 gitu. Baik. Ya saya sih berharap bahwa yang nanti meraih Ballon d'Or ini ya jelas harus dari Chelsea lah. Ya. Karena Chelsea juara Liga Champions, kemudian juga performanya luar biasa dan juga ada salah satu pemain yang performanya ya konsisten dalam bermain dan juga selalu orang-orang ini selalu membicarakan pemain ini, yaitu N'Golo Kante. N'Golo Kante ini luar biasa. Piala Dunia sudah menjuarai, kemudian Europa League sudah menjuarai, Liga Champions menjuarai, Liga Inggris juga menjuarai, dan musim ini N'Golo Kante itu sudah 4 kali kalau tidak salah menjadi Man of the Match Liga Champions. Nah, ini menunjukkan bahwa performa N'Golo Kante ini konsisten di Liga Champions. Artinya ya sebetulnya kalau kemudian UEFA atau FIFA tidak menobatkan N'Golo Kante sebagai pemain terbaik dunia 2020 atau peraih Ballon d'Or, ini harus dipertanyakan dong. Karena N'Golo Kante ini merupakan pemain yang luar biasa gitu loh, banyak yang mengeluhkan. Ya, seperti itulah. Akhirnya kita berharap bahwa N'Golo Kante ini bisa menjadi pemain terbaik 2020. Ya, ini juga mematahkan Ronaldo, Messi, dan kemarin juga sebetulnya bukan Ronaldo, Messi, tapi siapa tuh, Modric ya? Modric. Ya, ini juga tidak menutup kemungkinan Kante bisa dong meraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya. Berarti bisa mematahkan rekor dari Lionel Messi ataupun Ronaldo. Berarti hampir semua fans Chelsea ini berharap N'Golo Kante ini meraih Ballon d'Or di tahun 2021. Dan mungkin fans Chelsea juga akan berharap N'Golo Kante ini nanti di timnas Prancis akan lebih berkembang lagi bermainnya. Oke. Apa harapannya untuk tahun depan ataupun musim baru 2021-2022 untuk tim Chelsea ini gimana gitu? Apakah ada perekrutan pemain baru? Apakah yang dipertahankan itu siapa aja kan untuk perkembangan kedepannya gitu? Menurut Mas Doni gitu, untuk tim Chelsea. Ya, kalau untuk musim depan jelas harapan kita adalah bahwa tim Chelsea ini bisa meningkat secara performa dan juga ya mudah-mudahan bisa menjuara Liga Inggris lah, karena Thomas Tuchel belum pernah menjuara Liga Inggris ya. Kalau champion ya jelas harus juara lagi dong kalau bisa ya. Pertahanan gelar gelar ya. Tapi untuk pemain ini hari ini kan sudah ada banyak rumor lah. Tapi untuk Chelsea sendiri belum menentukan transfer di musim panas nanti.
Tapi untuk pemain-pemain yang akan dilepas itu sudah ada beberapa pemain lah. Seperti Giroud juga diisukan di ke AC Milan. AC Milan ya, Giroud. Sekarang memang performa di Chelsea-nya juga tidak terlalu bagus dan juga selalu menjadi cadangan. Sehingga kemudian mungkin kalaupun sepakat ya mungkin Giroud akan ke AC Milan. Tapi untuk musim depan harapannya adalah bahwa Chelsea harus bisa konsisten dalam bertanding dan kemudian juga harus bisa menjuari Premier League. Ya, kemudian juga Liga Champions pastinya harus bisa mempertahankan, dan juga Thomas Tuchel mudah-mudahan kontraknya bisa diperpanjang, tapi insya Allah pasti diperpanjang karena sudah membawa Chelsea Liga Champions, bro. Oke, untuk masalah kiper sendiri nih, biasanya fan Chelsea ini kebanyakan ketika seorang Kepa main ini banyak mengolok-olok gitu atau banyak sindiran untuk Kepa gitu karena sering melakukan blunder gitu. Masih mending kebanyakan fan Chelsea ini memilih Mendy gitu. Itu kenapa gitu kan? Yang selalu teringat oleh fan Chelsea itu ketika di laga apa Kepa ini melakukan blunder gitu. Ya sebetulnya Kepa itu adalah salah satu kiper terbaik dunia juga pada saat itu ya. Pada saat dibeli dari Atletico Madrid kemudian direkrut ke Chelsea, ini kan dengan nilai transfer yang luar biasa besar gitu. Dan memang pada musim awal-awal Kepa itu performanya cukup konsisten, tapi semakin kesini Kepa performanya selalu menurun dan bahkan sering melakukan blunder. Ya kemudian hadirnya Mendy ke Chelsea, ya ini kan jelas Kepa ini terancam posisinya, harus bersaing dengan Mendy, ya kemudian juga dengan Caballero juga harus bersaing. Tapi kalau saya melihat bahwa memang Kepa ini bahkan ada yang mengatakan kalau kemudian kipernya Kepa sampai kapanpun tidak akan pernah juara. Itu ada istilah seperti itu bahkan. Ya memang kalau Kepa yang menjadi kiper Chelsea kadang-kadang bikin blunder, kemudian juga Chelsea kalah. Ya itulah. Tapi itu kembali lagi kepada diri kita sendiri bahwa ya sebetulnya kita percaya dengan Kepa. Tapi Mendy bisa menunjukkan performa terbaiknya tahun ini sehingga selalu menjadi posisi pertama di The Blues Chelsea. Tapi kalau saya pilih antara Kepa dan Mendy, jelas pilih Mendy. Karena Mendy ini merupakan kiper yang talenta muda yang sangat berkualitas lah, refleksnya bagus. Oke. Berarti lebih memilih ke Mendy ya? Mendy lah jelas. Untuk tahun ini apakah ada pemain yang sekiranya pas untuk musim depan? Kira-kira itu menurut Mas Doni siapa gitu kalau sebagai pelatih Chelsea misalnya? Karena kemungkinan fan-fan Chelsea juga biasanya tuh berharap. Contoh kecilnya aja, saya pengen misalnya Neymar nih main di Chelsea atau Ronaldo, Messi nih. Nah, sekiranya siapa nih menurut Mas Doni yang cocok nanti musim depan pemain yang layak bermain di Chelsea untuk terutama bisa untuk meraih gelar Premier League ataupun mempertahankan gelar Liga Champions-nya itu seperti apa nanti pemain yang harus mungkin kalau menurut saya, kalau keinginan saya secara pribadi itu kita inginkan Erling Haaland. Erling Haaland ini dari Dortmund dari Dortmund, pemain yang luar biasa, pemain jangkung dengan performa yang konsisten. Dia adalah pemain timnas Norwegia yang haus dengan gol lah. Tapi memang rumornya saya baca juga dari media online itu si Haaland ini tidak akan pergi ke klub manapun. Dia mau tetap di Borussia Dortmund. Tapi kita berharap mudah-mudahan ya dari manajemen Chelsea tetap melobi daripada Erling Haaland agar bisa ke Stamford Bridge. Tapi ada satu lagi pemainnya. Karena Chelsea ini saya melihat bahwa di belakang Mendy itu sudah cukup yakin lah untuk lini belakang kiper lah. Kemudian di lini back juga sudah lengkap juga, ada Thiago Silva, ada Christensen pelapisnya, ada Azpilicueta. Itu sudah percaya lah lini belakang. Kemudian juga di lini tengah apalagi ada N'Golo Kante, ada Kovacic, ada Jorginho. Itu pemain-pemain yang luar biasa bertahan dan juga menyerangnya luar biasa. Tinggal kita butuh striker. Karena selama ini Timo Werner masih jauh dari harapan kita. Kemarin saja di Liga Champions banyak sekali peluang dari Timo Werner ya, tapi tidak mampu diselesaikan dengan baik. Kita menginginkan bahwa ini juga rumornya sedang santer digaungkan bahwa Harry Kane ini akan coba untuk keluar dari Spurs, untuk mendapatkan klub baru, sehingga klub-klub besar ini mencoba untuk bagaimana melobi agar Harry Kane bisa datang ke klub barunya.
Dan Chelsea merupakan salah satu klub yang tentu sebetulnya berminat juga dengan Harry Kane. Yang terdepan nih, Iya, yang terdepan. jelas. Kalau misalkan Harry Kane fix ke Chelsea, ini kekuatan Chelsea luar biasa di depannya. Iya. Ya, tinggal jadi nanti Harry Kane ini adanya di depan. Kalau di side-side-nya sudah ada Pulisic, Havertz, Mason Mount, itu luar biasa lah kalau ada Kane di depan. Karena selama ini Werner belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Iya. Kualitasnya masih belum lah, mungkin perlu adaptasi karena dia dari Liga Jerman gitu loh. Oke, berarti harapan Mas Doni sendiri sebagai fan ini yang diharapkan seorang Haaland ya. Haaland dengan Harry Kane lah. Iya, Harry Kane Kalau untuk bisa bergabung ke Chelsea supaya daya gedornya ini lebih tajam lagi Iya, gitu. jelas. Membutuhkan striker-striker yang sangat haus gol gitu Haus untuk gol. tim Chelsea karena dari lini belakang terutama kiper sudah memadai, ada Kepa dan Mendy yang notabene udah dianggap pemain kelas dunia, bahkan back juga udah ada Thiago Silva ya dari Brazil, tengah juga ada N'Golo Kante, dan tinggal membutuhkan pemain depan yang sangat ganas gitu ya. Oke, mungkin apa harapan dari fan-fan Chelsea nih, gitu kan? Apakah ada pelatih yang lebih baik dari Tuchel selama Tuchel ini menjabat pelatih Chelsea gitu kan? Apakah Tuchel ini selalu akan dipertahankan sampai benar-benar Chelsea selalu juara gitu kan? Yang jelas kita tidak tahu musim depan seperti apa ya. Tapi kita percaya bahwa Thomas Tuchel ini musim depan insya Allah akan konsisten performanya. Karena musim ini kan Thomas Tuchel menakodai Chelsea tidak dari awal musim, tapi dari pertengahan musim menggantikan Frank Lampard. Dan mudah-mudahan tahun depan ketika Thomas Tuchel dari mulai awal musim itu bisa konsisten performanya dan bahkan bisa bukan hanya saja lolos di Liga Champions tapi bisa menjuarai Liga Inggris. Nah, kemudian untuk Thomas Tuchel sendiri apakah musim depan akan aman atau tidak posisinya? Yaitu tergantung daripada performa dari Chelsea itu sendiri. Karena Chelsea itu kan ya tahu sendiri pemiliknya Roman Abramovich seperti apa. Kalau kemudian tidak puas langsung coret ganti yang lain. Karena uangnya kan tidak habis-habis itu Roman Abramovich ya. Jadi kalau dia merasa tidak puas dengan performa pelatih, ya terutama pelatih lah, apalagi pemain, itu bisa saja langsung dipecat. Bahkan tidak untuk mengakhiri musim, bisa saja di pertengahan juga dipecat seperti kasusnya Frank Lampard. Jadi kita berharap Thomas Tuchel mudah-mudahan musim depan bisa konsisten performanya sehingga bisa dipertahankan oleh Chelsea. Oke, bro. Oke, berarti intinya untuk Thomas Tuchel sendiri ini harus membawa tim Chelsea ini grafiknya terus menaik. Jangan sampai naik turun supaya beliau tetap bertahan di Chelsea dan membawa Chelsea ini meraih prestasi yang ada di liga-liganya gitu kan, baik dari Premier League ataupun FA sama Liga Champions gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami perbincangkan dengan seorang Chelsea, Mas Donianto asal Indramayu. Nah, nanti kita akan lanjut lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.